Halo teman-teman, pada saat ini saya izin akan memberikan sedikit tutorial bagaimana membuat laporan keuangan di Excel yang tadinya susah atau ribet menjadi simpel dan mudah untuk diaplikasikan ke hari-hari kita semua. Sebelumnya saya sudah membuat contoh laporan keuangannya di mana ada tanggal berapa aja, lalu ada debit yaitu pengeluaran, kredit awal kemasukan, saldo, dan jenis-jenisnya. Pertama, karena ini semua angka kayak agak susah ya untuk dilihat. Pertama-tama mari kita kategorikan terlebih dahulu. Semuanya kita blok aja. Lalu kita ganti dari general menjadi accounting. Lalu kita rubah yang tadi ya dolar, masa kita menggunakan dolar, menjadi rupiah. Rupiah. Ini dia, oke. Baik, sudah lumayan rapi lah ya kelihatannya. Nah, untuk berikutnya teman-teman, untuk mengetahui berapa saldo sisa kita setelah melakukan pengeluaran adalah sebagai berikut. Pertama, kita mencet enter, lalu memilih sel yang tersebut saldo awal kita, dikurangi dengan jumlah pengeluaran berapa, lalu ditambah dengan kredit. Yang satu row dengan saldo yang akan kita pilih. Tinggal kita mencet enter, dan nah langsung kelihatan bahwa tadi ya saldo awal kita yang 5 juta berkurang 2 juta, hasilnya 3 juta. Nah, untuk mengaplikasikan rumus ini untuk sel-sel berikutnya adalah tinggal di drag down, dan ya sudah terlihat ya bahwa setiap pengeluaran yang ada akan dimasukkan ke kolom yang ini. Nah, berikutnya kan kita kan mau biasanya kan mau kategorikan kan jenis-jenis pengeluaran apa aja untuk mengatur dan mengontrol diri untuk pengeluaran apa aja yang kita ingin lakukan. Nah, kan kelihatan kan jenis pengeluarannya ada yang kos, ada yang makan, kuliah, pribadi, belanja bulanan, kan ada banyak banget. Terus kan masing-masing tuh kalau sebulan tuh biasanya terjadi berkali-kali kan. Jadi kalau misalnya kita mau kategoriin masing-masing kan ribet, udah ngabisin waktu. Nah, di Excel ini ada beberapa rumus yang bisa kita pakai untuk memudahkan proses tersebut. Nah, contohnya pertama pengeluaran, terus jenisnya apa aja. Rumus yang pertama kita akan memakai adalah rumus unique. Terus kita ketikkan unique. Nah, unique ini rumusnya fungsinya apa sih? Untuk mengkategorikan tadi yang tadi ya jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan. Bagaimana caranya? Tinggal kita unique, terus kita drag down, enter. Nah, ini ada 0 kan ya? 0 ini mengganggu kelihatannya jadi jelek. Terus kenapa ada 0 tersebut? 0 ini tuh maksudnya karena tadi kita array-nya dari atas sampai bawah sini kan ada sel yang kosong. Sel kosong itu dibaca oleh sistem itu sebagai 0. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan 0 tersebut? Itu caranya tinggal dari awal saja sebenarnya unique, kita tambahkan rumus satu lagi yaitu filter. Nah, filter apa aja yang akan kita filterkan? Itu seperti tadi, kita drag itu dari atas ke bawah. Lalu setelah itu kita koma, mengikuti arrangement ini, menginclude apa? Menginclude hal yang sama ini, tapi kita ada tambahan, yaitu memasukkan simbol 2 ini, lalu menambah tanda petik 2. Simbol ini tuh maksudnya apa sih? Itu tuh maksudnya tidak sama dengan lalu 2 tanda petik ini tuh mengaplikasikan huruf atau angka 0 itu. Jadi kalau misalnya ada tidak ada jumlah itu tidak akan dimasukkan ke dalam rumus unik tersebut. Dan kita tutup dengan 2 kurung, kita enter. Nah, 0 tadi hilang, lalu jenis-jenis pengeluaran tadi yang ada banyak, ini bahkan ada banyak banget ya kan, menjadi satu kesatuan. Nah, karena jenisnya sudah kita
kelompokkan, sekarang tinggal nominalnya. Nominalnya kita memakai rumus yang berbeda, yaitu rumus sum if. Nah, rumus sum if ini akan kita gunakan untuk menjumlahkan jenis pengeluaran satu itu menjadi jumlahnya berapa. Langsung aja kita masukkan range-nya dari mana sampai mana. Itu dari atas jenis pengeluaran ke bawah. Lalu kriterianya apa? Kriterianya adalah sebelah kiri itu cost. Lalu sum range-nya yang akan di sum itu jumlahkan apa aja, yaitu debitnya tersebut pengeluarannya. Lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, kan langsung kelihatan nih dari range sel yang atas ini sampai bawah apa aja, termasuk debitnya juga apa aja. Baik, langsung saja kita drag down untuk memenuhi rumus yang sama kepada sel berikutnya. Nah, kan langsung kelihatan nih kalau misalnya makan totalnya berapa nih selama dari tanggal 1 sampai 19, kuliah, biaya kuliah berapa, biaya pribadi berapa. Nah, tapi sebelumnya ada yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa kan kelihatan nih kalau misalnya cost tuh range-nya dari atas sampai bawah ini aman. Makan tapi ada yang berbeda, yaitu range dari mana aja. Nah, range itu ikut turun. Nah, ini tuh bisa berbahaya karena dia tuh meliputi range sel kosong yang belum ada inputnya. Jadi kalau kita misalnya mau nambahin hari berikutnya, takutnya ntar yang tidak sesuai malah tidak sesuai malah masuk ke rumus tersebut. Jadi ntar nggak sesuai rumusnya. Jadi langsung saja kita undo. Nah, bagaimana cara memfix problem tersebut? Itu dengan mengunci range-nya dari mana sampai mana. Caranya bagaimana? Adalah dengan memblok range apa yang pengen dikunci, lalu pencet F4. Nah, itu akan menambah tanda dolar. Tanda dolar itu sudah menspesifikasikan bahwa sudah terkunci. Yang mau dikunci itu jenis pengeluarannya apa dan sum range-nya apa. Jadi kita pencet F4, lalu kita pencet enter. Kita drag down. Nah, kan kelihatan nih bahwa dia itu sama dari mana sampai mana, bukan makin lama makin turun. Nah, tapi karena kita akan berikutnya menambah input baru, jadi kita kan menambahkan range-nya menjadi misalkan 100, FS 100 dan CS 100. Sama untuk ini berikutnya dari 36 menjadi 100 dan 36 menjadi 100. Baik. Nah, pengeluaran sudah enak kan kelihatannya. Kalau galon cuma 20.000, pulsa 20.000. Nah, untuk lebih enak lagi kelihatannya, kita sekali lagi jadikan accounting. Manakah rupiah? Oh, sudah lewat. Nah, ini dia. Nah, cost 2 juta, makan 1,2, kuliah 170.000. Jadi enak kan kelihatannya sudah terkategori semua. Pemasukannya sekali lagi kita lakukan hal yang sama dengan pengeluaran, yaitu unique. Sama dengan unique, filter, array mana aja. Kalau sekarang memasukkan ini, koma, include ini. Jangan lupa tidak sama dengan 0. Tutup kurung 2 kali. Ya, langsung saldo bulanan dan bonus. Nominalnya kita lakukan hal yang sama, sum if. Range yang mana? Saldo bulanan dan bonus. Jangan lupa F4. Kriteria saldo bulanan, koma lagi sekali lagi
sum range adalah kredit, dan tutup kurung 2 kali, tutup kurung sekali. Jangan lupa untuk saya lagi melakukan F4. Nah, kreditnya berapa? 1 bulanan 5 juta. Kita drag tahun sekali, bonusnya berapa? Kelihatan nih 100.000. Salah dong. Kenapa salah? Karena kriteria saya blok, saya kunci juga. Nah, kalau kunci ntar kayak gitu, jadi salah. Dia ngitungnya tetap ke 1 bulanan. Ya, kriteria jangan dikunci. Ini juga bukan M3 tapi M4. Yap, tuh 100.000. Nah, tinggal karena sudah enak semua. Nah, ini kelebihan melakukan ini tuh apa? Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan hari berikutnya, misalnya tanggal 20 bulan 8 2023, misalnya kita harus berobat nih. Jadi kan harus mengeluarkan DPT berapa? Misalkan 500.000. Waduh, mahal juga ya kalau mau berobat. Kita jangan kaget. Ini kontennya kita ganti dulu. Masih salah. Saya sarankan itu satu column langsung jadikan counting sesuai dengan negara masing-masing. Jadi nggak usah satu persatu seperti ini. Oke. Masukin apa tadi di pengeluarannya? Misalnya kesehatan. Pencet enter. Nah, di tabel ini akan langsung muncul apa? Langsung muncul kategori apa yang pengeluaran tersebut. Jadi, wah, aduh, bahkan langsung sisa 140.000 nih. Nah, mengapa nominalnya tidak kelihatan ini? Karena tadi awalnya ini masih kelok ke 36, jadi sel-sel di bawah tidak kehitung. Untuk meresetnya tinggal kita drag yang tadi sudah diganti menjadi 100, kita drag ke bawah dan nah langsung kelihatan kan bahwa kesehatan 500.000. Nah, jadi itu mudah kalau misalnya ada jenis pengeluaran baru, jadi tidak perlu memasukkannya secara manual, tapi sudah ada rumus yang didesain untuk memasukkan variabel tersebut ke tabel yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, oke. Tinggal kalau misalnya mau total pengeluaran per bulan itu berapa, tinggal kita sama dengan sum LT sum, kita manukan aja biar mudah. Dari mana sampai mana, sini sampai sini. Jangan lupa tutup kurung dan wah, total pengeluarannya 4,9. Sama kalau mau mengetahui tetap total pemasukan berapa, jangan lupa sum dulu. Dari sini sampai sini. Ini juga, aduh, lupa mula accounting ya. Enak sih soal katanya jadi rapi. Oke, ini jangan lupa accounting dulu deh. Nah, untuk mengetahui saldo akhirnya ya tinggal memasukkan 2 sel yang di atas ini. Berarti L16 dikurang L15. Nah, saldo akhir setelah 20 hari itu, wah, tinggal 90.000. Nah, untuk dengan untuk menambah kemudahan lagi, kita bisa menambahkan yang namanya chart. Bagaimana cara namain chartnya sebagai berikut. Blok dulu jenis dan nominal apa yang mau dijadikan chart. Kita pencet insert, saya maunya yang clustered column. Nah, kita ganti dulu namanya chart title. Jadi pengeluaran bulan apa itu, 8 September Agustus ya, pengeluaran Agustus. Nah, kan langsung kelihatan nih, dan apa aja jenis pengeluaran apa aja yang besar. Katanya kalau kos kan memang besar, tapi makan tuh kita sudah menghabiskan banyak dari saldo awal kita. Nah, caranya sebagai berikut aja.
Nah, sekian teman-teman dari tips and tricks aku, tutorial bagaimana cara membuat laporan keuangan yang simple dan mudah untuk dipakai dan diaplikasikan di Excel berikut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi.